di game yang pertama, hari kedua, minggu kedua untuk BNBLC Ball. Ini dia Sunhawk. Sunhawk kita yang kedua untuk minggu ini. Kita akan melihat apakah teori saya yang saya barusan mention itu masih benar. Di mana Circle akan menuju ke bola-bola Alpha atau Circle akan kembali lagi menuju ke tengah-tengah antara Charlie dan juga Bravo. Let's see then. Dan kita bisa melihat adanya banyak sekali tim seperti Genesis Dogmagis, SLD dan juga Bacon Time. Mereka nampaknya akan sedikit diberikan advantage dengan seperti Flypass seperti ini. Dengan begitu mereka bisa untuk langsung drop di waktu-waktu yang sangat awal. Iya, ini kayaknya akan cepat tentunya untuk beberapa tim Indonesia turun dengan kondisi flag pattern seperti ini. Tapi Circle yang masih menjadi tanda tanya kira-kira bakal muncul di bagian mana karena sudah menghilang harusnya sebentar lagi untuk pesawatnya. Garisnya sudah hilang dan Circle akan muncul di sebelah. Kayaknya bawah sih, oh betul. Bawah. Gimik juga ya saya dengar-dengar. Kayaknya bawah sih. Padahal udah ada spoiler. Gak apa-apa, saya pura-pura gak tahu deh. Biar kelihatan pinter. Oh, iya ditabrak cuy. Habis taunting ditabrak sama Boom kali ini. Boom bakal langsung mengerusuh menuju ke arah compound dari Infinity. Kan ditabrak kau. Alright, let's go. Teman-teman sekalian, selain Boom dan juga Infinity yang akan nge-push satu sama lain, kalian juga bisa banget untuk push rank di Nusa dan dapatkan berbagai hadiah yang menarik banget. Tetapi kali ini kita akan fokus melihat Boom dan juga Infinity. Gue pengen banget Boom menang sih di fight kali ini cuy. Sumpah ini kalau Boomnya menang, balasan tauntingnya bakal seru banget. Tapi kalau misalkan Boomnya kalah, Boom bakal lebih keras lagi karena tauntingnya bakal lebih barbar lagi. Iya, aduh, baiklah. Let's go Boom, karena eventually mereka didukung sama 2XBA Boom. Waduh, jangan disebut dong. Saya udah menahan tuh untuk menyebut hal itu ya. Tapi tetap kan karena kita mendukung Indo Pride. Betul. Kayaknya bakalan di-push nih pas dikit lagi. Kayaknya Boom sudah mulai mendobrak pertahanan dari Infinity di mana Nuzi yang bakal menjadi pilar pertama. Molotov ada di bagian tangan dari Nuzi, belum dilemparkan tapi Hexas menerima damage yang lumayan banyak ada di bagian lantai 1. Pintu sudah mulai dimainkan, pintu sudah mulai dibuka, akan segera gerbek menuju ke bagian dalam. Tertahan tembakan datang namun masih belum bisa mendapatkan damage yang dia inginkan, malah terbakar Rabi Asmara. Satu tertakedown dari Boom Esports. Hexas sedikit buru-buru dalam melakukan sebuah tabrakan push kali ini. Mela bakal membackup dari bagian belakang. Boom sudah kehilangan satu anggota mereka dan satu player dari Boom cukup low HP dan Hexas dipulangkan karena lobby 3 lawan 4 kali ini. Yap. Dan nampaknya Infinity akan membuka jalan mereka menuju kemenangan itu karena satu pemain lagi tumbang dari Boom Esports untuk saat ini dan hanya meninggalkan 2 pemain aktif saja, yaitu Yami yang kali ini akan berjibaku di dalam sana. Tetapi di dalam masih ada Okta. Kita bisa mengingat Okta itu adalah Clashman, tetapi Yami kali ini yang hanya tinggal sendiri dan nampaknya nggak bisa untuk menahan gempuran Infinity. Boom Esports harus tereliminasi. Oh my god, taunting for people untuk spray to the loot box. This is bad man. Untuk Boom Esports, mereka terpicu dengan apa yang dilakukan oleh Infinity dan kali ini mereka mencoba menabrak tapi mereka yang dipulangkan ke arah lobby. Waduh. Ini saatnya by the way, walaupun kita sedikit sedih di sini ya untuk melihat war barusan, tetapi tadi aja ada meong-meong yang keluar di layar kaca kalian. Itu berarti apa, Bro Asta? Langsung aja kalian screenshot tadi meongnya, terus kalian share di Instagram story kalian sambil ngelihat tembakan dari tim Yudo Alliance namun masih belum bisa mendapatkan knock. Nah, setelah kalian posting, sebelum kalian posting, jangan lupa untuk tag Instagramnya PUBG Mobile Esports atau Esports PUBG Mobile yang official, yang global ya. Kalian cari aja, udah checklist centang biru juga. Jadi langsung aja kalian posting, nge-tag dan jangan lupa hashtagnya Be The One. Be The One. Sama nontonnya jangan lupa di YouTube-nya dari Esports PUBG Mobile. Nah itu dia. Buat kalian mungkin ada yang bertanya-tanya ya, emang meong-meong apa sih? Mana kucing-kucing lucu itu? Tadi udah terlewat teman-teman sekalian. Jadi kalian tuh harus benar-benar fokus untuk ngeliat keseluruhan bagian dari layar kaca kalian gitu. Nanti ada muncul warna kuning-kuningnya. Betul sekali. Bukan biru berarti ya meongnya. Bukan biru, meongnya kuning. Karena meongnya tuh biasanya bawa berkah. Bawa berkah. Dia sering tuh bawa ini smartphone Realme kemana-mana.
Betul, gitu. karena meongnya real banget. Real banget Real ya. banget. Seperti mie ya realnya. Betul sekali. Oke, kalau begitu kita bakal melihat tem kali ini yang sudah mulai mendapatkan sebuah area checkpoint di tengah-tengah split yang mereka lakukan dari drop zone-nya yang mereka lakukan tadi. Sementara Alter Ego, mereka masih main agak-agak santai karena harusnya daerah-daerahnya Kepulauan Alpha tuh udah mulai kosong. Udah Di mulai minggu kosong. pertama tuh agak-agak chaos gitu, ada BN, terus ada Sam9 dan segala macamnya. Tapi karena kalau kita lihat dari Sam9 juga tidak bermain, jadi nggak ada yang mengganggu dari Alter Ego-nya sendiri di bagian Kepulauan Alpha. Jadi harusnya ini bakal menjadi satu area looting atau satu kepulauan yang bakal dikuasai penuh jalur rotasinya oleh Alter Ego. Ya, ini tinggal PR gimana caranya mereka keluar dari Alpha aja, terus mereka kayak nyebrang ke Pulau Charlie mungkin dan melewati Ruins, di mana kita tahu sendiri ya, ada preman Ruins nih bos, yaitu Geek Wah, Fam gitu. say. Karena kan kemarin-kemarin kayak siapapun yang lewat dari Ruins, Geek Fam ini terlihat sangat-sangat bisa dibilang tuh kayak bagus banget untuk bisa menghadapi lawan-lawannya gitu. Yes. Mereka sangat siap karena mereka udah tahu persis gitu terrain yang ada di Ruins itu seperti apa, obstacle-nya seperti apa, beberapa compound atau bangunan apa yang bisa dimaksimalkan gitu. Yap. Jadi ya balik lagi preman Ruins nih kayak agak-agak menyeramkan juga ya. Bukan agak sih, kalau lo bilang Geek Fam sih udah pasti bakal menyeramkan banget. Karena kita lihat dari minggu pertama Geek Fam juga perform dengan sangat bagus Don. Bahkan bisa dibilang kestabilan mereka tuh masih terjaga ketika mereka bermain di PMPL MISG sama sekarang mereka bermain di PMPLC tuh kayak oke, kualitas mereka nggak turun, malah mereka menurut gue semakin semangat, makin jadi lagi, Iya. makin rapi lagi untuk di Benar. PMPLC-nya. Benul itu benul. Setuju saya saya. setuju saya. Nah, Saya juga saya sudah setuju. tahu buntutnya ke arah mana itu. Lah, Anda tidak nanya benul itu apa? Tidak usah ditanya ya. Benul apa sih Don? Benar dan betul. Oh, double B ya. Iya. Benar dan betul. Kalau kata Sanskoy, benar dan mantul. Benar dan mantul. Tetapi nampaknya apakah akan ada lagi kejadian-kejadian mantul untuk saat ini karena dari SLD sendiri Shine Like Diamond nampaknya mereka dalam perjalanan sedikit demi sedikit mereka akan menghadapi tim TEM di depan sana. Ya, tapi kayaknya perangnya masih agak ke pending karena masih mencari informasi juga. Mungkin yang bakal ramai nanti dari bagian Painan. Karena harusnya Painan bakal ada 2 tim yang bakal bentrok. BN yang harusnya udah mulai rotasi dari drop zone awal mereka. Terus Vampire sudah mulai menahan di bagian sekitaran Painan juga. Dan kayaknya gak cuma itu sih. Tapi ternyata dari GD mereka juga sudah mulai membuat kericuhan di sekitar cave. Ada tembakan yang diberikan berbicara pemain dari Box Gaming. Namun masih belum bisa mendapatkan knockdown yang diinginkan oleh seorang Demo. Tapi yang hal penting didapatkan oleh GD sekarang adalah informasi. Ya. Bukit yang biasanya menjadi jalur rotasi mereka itu nggak aman karena udah ada tim yang lebih cepat bergerak ke arah bukit itu. Dan gue ngelihat dari para tim-tim di sini ya demen banget ngelihat mereka gimana kayak ketika circle seperti ini membelah antara kedua pulau Charlie dan juga Bravo, mereka tuh cepet banget untuk masuk untuk ngamanin bagian-bagian pesisir sungainya gitu, Iya. yang membelah antara kedua pulau ini. Choke pointnya ya. Choke pointnya benar. Tadi BN juga kalau nggak salah pas lu mention tadi mereka udah muncul di bagian-bagian Painan juga kan. Yes. Jadi kayak itu menunjukkan seberapa cepatnya mereka berjalan bahkan Betul. di menit di bawah 7 gitu. Karena menurut gua gameplay itu bakal beda banget gitu. Kayak lo hari ini lo main di Sandok dengan tempo yang lambat gitu. Minggu depan atau besoknya bahkan lu bisa main di Sandok lagi dengan tempo yang lebih cepat, atau lu bakal menyesuaikan lambatnya bakal berubah untuk checkpointnya ke arah mana. Fleksibelnya tuh harus bener-bener dilakukan di setiap harinya lu main untuk di PMPLCA-nya. Kalau lo textbook di PMPLCA menurut gua udah selesai, rotasi lo bakal kebaca sama cukup banyak tim. Benar. Apalagi tim-tim yang muncul atau lolos ke PMPLCA ini kan adalah tim terkuat Yes. dari country-nya masing-masing untuk Betul bisa itu. menuju ke region dari Southeast Asia sendiri gitu. Jadi pastinya mereka lebih tanda kutip ya pinter lah Yap. gitu untuk bisa mempelajari gimana sih tim-tim lawan mereka itu playstyle-nya seperti apa begitu. Ya, Well, betul. ini dia teman-teman semuanya, walaupun masih sunyi tetapi udah ada beberapa tim yang terpantau juga masih berada di luar safe zone sendiri. Salah satunya adalah Yudu Alliance yang tanpa 4 rifles untuk saat ini. Iya betul, karena Four Rivals ada di arah tim lain lagi. Beda Mereka lagi udah ya. gak ngejogres. Iya, Tadinya jogres. ngejogres 3 tim. Yudu, Alliance sama Four Four Rivals. Rivals, Gila iya. tuh jogres 3 tim. Biasanya kita ngeliat jogres tuh 2. ya. Jadi nih udah mulai kayak menuju ke arah Power Ranger. Widih, gimana tuh? Megazordnya kan gabungan dari 5, ada yang 5 binatang, 5 jenis robot. Kalau ini kan baru 3 tim. Oh gitu. Ntar gue menunggu apakah bakal ada 5 tim yang ngejogres nanti. 5 ya? 5 tim ngejogres. Coba kita bayangkan kalau ada Yudu, Alliance for Rifles,
Misal Apa ya? collab gabung ada Dua Evo lagi. sama BTR. Oh, Gimana tuh? gimana ya namanya? Yudu Alliance for Rivals Evos BTR. Agak susah ya. Agak susah ya. Iya, itu kayaknya ujung-ujungnya bakalan cuma diambil nama depannya doang deh. Kayak huruf depannya doang gitu kan. Iya. Terus dijadiin satu kalimat yang kira atau enggak satu kata yang kira-kira melambangkan semua tim yang bergabung. Betul. Ah betul itu. Kayak sekarang Bro mau apa nih disambungin ini ya? Apakah gue bakal menyambungkan bridging seperti Junior? Kayaknya tidak. Tidak usah mending Tidak ya. usah ya. Kita Jadi lanjut aja. langsung lihat aja di mana Bro yang masih belum bergerak sama sekali. Kayaknya udah 2 circle jadi posisi ini deh. Nampaknya sih seperti itu. Mereka masih Ini deket-deket Kuari kan tadi ya? Iya. Ini mereka masih nampak nyaman, tetapi pastinya mereka juga dihantui oleh tim-tim yang berada di sekitar mereka juga. Salah Yap. satunya adalah Genesis Dogmagis, of course. Kita bisa melihat untuk saat ini, bukan Genesis Dogmagis dong. Lu bilang tadi Buriram, iya GD di selatannya, di selatannya. Di bawahnya masih ada GD tadi. Di Mereka kanan, nahan di bagian iya. cave kayaknya nggak terlalu dekat ke arah quarry-nya. Sementara Buriram masih stay di bagian quarry-nya. Dan tadi Xavier mendapatkan beberapa tembakan dari arah High Crown. Forever sudah mulai agak sedikit bandel untuk sedikit mencicil HP dari satu tim yang ada di bagian bawah mereka. Tapi angle dari Xavier, mereka tidak bisa memberikan counter karena memang dari Forever mereka menjaga angle mereka dengan sangat bagus. Dan Forever kontrol mereka. Mereka bisa ngeliat ke arah Xavier, mereka bisa ngeliat ke arah BN juga. Dua tim informasinya udah masuk ke arah Rivals. Wah, udah mulai mau seru nih saya lihat-lihat Wow. Rivals dan juga The Xavier. Nampaknya mereka nggak terlalu to the point juga untuk bisa melakukan fight antara mereka berdua. Masih saling nunggu aja, masih saling melihat informasi aja untuk saat ini. Tetapi yang seru di sini adalah Yudu Alliance dan Infinity. juga Alter Ego. Mereka masih berada di Blue Zone. Yes, Infinity, SLD, TEM juga bertemu satu sama lain karena pastinya mereka untuk saat ini masih akan selalu merapat. Iya betul, tadi gua ngeliat adanya satu pemain dari Yudo yang tertangkap oleh Infinity. Ada satu flank juga dari seorang Gata nih, bakal bisakah dia mendapatkan satu pemain dari arah Yudo yang ada di bagian depan sana sedang melakukan sebuah proning. Dan Gata nih, dia lengah bakal menjadi santapan oleh seorang Helton. Ada trade talk yang terjadi, Infinity bakal membackup dua pemain mereka bakal lewat begitu aja. Tapi Rapo Boy mundur ke bagian belakang, bermain dengan lebih berhati-hati lagi dengan satu setup yang sudah dia lemparkan. Tapi Mela masih mencoba keberuntungan untuk mendapatkan korban berikutnya. Tapi dari seorang Rapo Boy sudah mulai melemparkan granat. Kelihatan satu orang masih diberikan sebuah tembakan namun masih belum bisa mendapatkan korban yang berikutnya. Tapi granat dari Logan connect. Adik Luk tumbang. Kondisi tidak bagus untuk tim Yudo Alliance. Yudu Alliance menyisakan 3 punggawa saja untuk saat ini. Pun begitu juga tim Infinity. Dan nampaknya dari seorang Repo Boy, dia nggak mau tinggal diam aja. Dia tetap terus-terusan nge-press, nge-push ke arah tim Infinity supaya mereka kabur dari area-area defensif Yudu Alliance sendiri. Dan walaupun keadaan seperti itu pas, gue masih melihat adanya split cukup jauh antara 2 dan juga 1 pemain Yudu Alliance. Masih pengen ngotot kayaknya untuk mempertahankan daerah mereka. Karena tadi kalau nggak salah yang dikenokin sama Infinity berhasil ke revive lagi. Berarti kondisinya 4 lawan 3. Setelah tadi satu pemain sudah berhasil diamankan. Dan kayaknya Yudu ada ketangkep lagi. Tadi udah ke revive setahu gue deh. Oh Udah iya, ke revive. yang awal banget. Terus knock lagi. Terus ke end. Jadi trade knocknya atau trade killnya, trade eliminationnya apapun itu. Satu tukar satu dan Infinity. Mereka dilema banget. Mau tarik mundur atau enggak. Takutnya mereka turun ke bagian lower ground. Terus ditembak lagi sama pemain-pemain dari tim Yudo Alliance. Iya, karena bisa dilihat dari kayak perbukitan tersebut tuh bener-bener agak gundul ya. Iya. Bisa dilihat jadi kayak jalan dari Infinity sendiri untuk saat ini pun begitu juga dengan Yudo. Mereka tuh nggak terlalu bisa jalan dengan enak gitu. Nggak worry free untuk mereka semuanya. Jadi harus benar-benar dipikirkan. Dan kita bisa melihat dari arah drone kameranya Infinity masih ada Nuzi yang dimana dia akan ditinggalkan di bagian belakang untuk menjaga backline milik Infinity. Ini pinter banget sih dari Infinity. Mereka nggak mau belakang mereka masih ada orang. Mereka kayak bakal nge-clearing. Kita lihat dari Nuzi sendiri, dia ambil satu sisi flank untuk mendapatkan pemain lagi dari arah tim Yudo Alliance-nya. Ini kalau Yudo nggak hati-hati dan Infinity bakal ngotot kayak gitu terus ini bahaya buat Yudunya. Tapi kayaknya dari Infinity mereka juga memikirkan gimana caranya mereka bisa bergerak nyaman buat masuk ke dalam zona. Jadi mereka hanya meninggalkan satu anggota mereka di bagian belakang, si Nuzi. Sementara Mela harusnya bakal dibiarkan untuk segera bergerak masuk ke dalam zona. Si Nuzi tuh gue denger-dengar si paling deket tuh. Iya. Si Nuzi, baik, siap Bapak Bro Pasta. Yang deket siapa? Itu apa tadi? Mela, Nuzi yang muter kan dia?
Iya benar. Nuzi yang muter nih tadi kalau nggak salah naik Vespa. Nggak, lu ngomongnya si Nuzi tuh. Oh, ya gimana ya? Padahal yang dekat sama Nuzi itu adalah tim-tim yaitu Yudu Alliance. Kan emang Apalagi iya. mendapatkan satu pemain dari tim Yudu Alliance. Ini akan membuka kesempatan untuk Infinity sendiri untuk langsung tancap gas mungkin atau bisa bernafas dengan cukup lega untuk dalam melakukan perjalanan selanjutnya. Kayaknya bakal jalan sih. Ini yang dicari sama Infinity. Gimana caranya mereka bisa jatuhin satu lagi pemain dari Yudu. Terus Yudunya bakal lambat untuk melakukan kontrol ke arah Infinity-nya lagi. Atau emang ini langkah dari Infinity untuk komit ke arah Yudunya. Gambling sih. Tapi kalau gue jadi Infinity harusnya gue bakal tinggalin. Gue bakal objektif masuk ke dalam zona. Kalau gue jadi Infinity. Karena gue udah ngenokin satu, otomatis bakal ada revive yang dilakuin sama Yudu. Rotasi mereka buat ngejar ke arah Infinity bakal kehambat. Ya. Tetapi di sisi lain yang lainnya ternyata Alter Ego kali ini bertemu dengan tim Back in Time. Ternyata mereka nampaknya rotasinya cukup minggir ya dari Alter Ego sendiri. Minggir dan juga lambat. Dan mungkin mereka rotasi dari jalur-jalur air sehingga kali ini masih bertemu dengan tim Back in Time di daerah-daerah Sahme. Tetapi ternyata Infinity masih bertemu dengan Yudu Alliance kali ini. Dilewatin begitu aja. Logan gak ngelihat tadi satu prone yang dilakuin sama Olio kali ini. Dan Olio nggak ketahuan sama sekali. Infinity yang tadi sempat melewati sekitar Olio. Ternyata, sadarkah? Logan tiba-tiba ngubah angle-nya menuju ke arah sniper tower lagi. Dan Mela akan memperhatikan di bagian lower ground-nya. Compound di bawah gunung ini, di bawah bukit ini. Wah ini kayaknya sudah terlalu agak kelamaan ya antara Yudu Alliance dan juga Infinity. Dan nampaknya ini adalah timing yang tepat untuk mereka semuanya untuk bisa membuangkan satu sama lain. Dan kali ini Logan kita bisa melihat zigzag movement yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Dan bakalan ada double pick kah dari tim Infinity untuk bisa mencari satu pemain dari tim Yudu Alliance yaitu Olio. Dimana tadi kita bisa melihat adanya tim yang lain atau pemain yang lain dari Yudu Alliance melakukan backup. Tetapi ada granat yang sungguh mematikan dari seorang Logan yang bisa menumbangkan satu pemain lagi dari Yudu Alliance. Iya betul, tapi Yudo masih berusaha untuk memberikan backup karena dari arah seorang Rapoboy masih mengamati pergerakan dari seorang Nuzi. Kelihatan punggungnya belum bertembakan karena celahnya masih terlalu sempit dan belum ada tembakan lagi juga dari seorang Helton. Helton ini kalau nggak salah udah kenok 2 kali dia berarti. Iya harusnya ya. Harusnya karena tadi ada sempat usaha revive juga yang bisa kita lihat, tetapi dari Logan sendiri lumayan manis posisinya yang bisa dimiliki sama Logan. Tetapi kita berpindah ke arah Four Rifles yang sudah tidak bersama dengan Yudu Alliance, kali ini bertemu dengan tim BN. Satu pemain mereka dalam keadaan kritis banget, tetapi mereka berhasil untuk mendapatkan satu eliminasi ke BN, bahkan menambahkan satu knockdown lagi. Betul, Epi tumbang kali ini dari arah tim Four Rifles. Mereka sudah kehilangan 2 anggota mereka, tapi Kepun gila men, dia debus. Ini bro. PUBG Mobile bukan debus mobile, tapi tiba-tiba dari seorang Kepun juga masih bisa bertahan dengan seperempat SP-nya. Granat dari seorang Kepun sudah mulai dimasak, lempar ke bagian batunya. Kayaknya gak bakal perfect. Ada sebuah lemparan balasan yang tidak mengenai Kepun juga. Masih bertahan sejauh ini dan Vampire tiba-tiba masuk dari sudut yang tidak diduga-duga. Four Rifles tersandwich oleh 2 tim di waktu yang bersamaan. Wah gokil, ini Vampire bener-bener mau jadi tukang gebuk ya antara kedua belah pihak yang sedari tadi melakukan peperangan. Dan nampaknya mereka masih pede banget, apalagi jika kita lihat dari arah circle, mereka masih bisa menguasai bagian-bagian pinggiran nantinya ketika mereka sudah kelar berurusan dengan BN dan juga Four Rifles sendiri. Namun untuk saat ini masih berhadapan satu sama lainnya. Dari circle ini kita bisa melihat DX lah yang mendapatkan posisi paling tengah. Box masih bisa untuk bermain di bagian-bagian pinggiran. Genesis Dog Magis juga masih bisa mengamankan bagian tenggara dari circle. Jadi kalau dilihat ternyata gerakan mereka nggak ketahuan sama tim lain ya. Padahal tadi mereka tuh kalau nggak salah sempat ketemuan sama satu tim. Box Gaming kalau nggak salah tadi yang ditembak sama tim GD. Tapi kayaknya mereka nggak bersinggungan ketika mereka sedang melakukan sebuah rotasi. Box bahkan sudah mendapatkan tempat yang cukup enak kurang lebih di bagian seperempat dari circle yang keempat. Sementara tadi kalau nggak salah juga gue ngelihat kayaknya Bruriram Infinity pergerakannya sudah mulai ke arah compound dari Bruriram. Iya, karena dari Elimination Phase juga kita nggak bisa ngelihat adanya peperangan lanjutan dari Infinity dan juga Yudo Alliance. Berarti mereka semua udah mulai disengage satu sama lain. Tetapi yang seru adalah ini dia. BN mencari-cari seorang Voki, tetapi Voki lah yang membukakan tembakannya, nggak bisa mendapatkan hal tersebut. Tetapi Voki lah yang harus tereliminasi. Four Rifles harus pulang di posisi 15. Nggak expect itu, gue yakin banget 1000% dia nggak dapat info dengan satu pemain BN yang masih ada di bagian high ground kiri tadi. Jadi sangat disayangkan ya. Harus pulang, tetapi apa daya karena memang tinggal sendirian udah lumayan cukup sulit lah untuk bisa menghadapi kepungan
para pemain-pemain dari BN. Betul sekali. Sementara BN kali ini mereka sudah mendapatkan 3 elimination. Belum ada pergerakan barbar lagi yang mereka lakukan. Bahkan mereka nggak buru-buru buat bergerak masuk ke dalam zona. Karena kalau yang kita lihat, Vampire udah bisa buat motong pergerakan dari BN. Soalnya Bro Pasta, tahu nggak BN itu kepanjangan apa? Apa? Buru-buru? No. Tetapi nampaknya kita bisa melihat terlebih dahulu peperangan yang terjadi di bawah jembatan untuk saat ini. SLD bertemu dengan tim Alter Ego. Nice! Bisa Fnatic mendapatkan 1 dan juga mereka berhasil untuk menghukum pemain-pemain SLD hingga hanya tersisa 1 pemain saja. Iya, SLD terdistract karena tiba-tiba ada tim yang datang dari bagian kanan mereka juga. Sandwich position untuk tim SLD kali ini. Shine Like Diamond, mereka harus membagi fokus mereka ke arah yang cukup banyak. Tapi time mereka juga sedang menghadapi satu tim yang ada di sekitar mereka. Ternyata mereka melihat pergerakan dari Alter Ego. Dan Poundbeat sudah dipulangkan karena lobby kali ini tembakan datang. Tapi tiba-tiba GD menjadi third party menembak dari arah high ground dan berhasil mendapatkan pemain terakhir dari Shine Like Diamond. Alright, nice. Jadi dari AE dan juga Genesis Dogmagis dapetin satu-satu lah ya, lumayan. Berbagi itu indah. Elimination point-nya walaupun memang tidak intentionally gitu loh. Ya karena memang ada kesempatannya aja. Tetapi apakah tim-tim yang lainnya bisa mempunyai kesempatan bagus untuk bisa masuk ke dalam circle yang lebih condong atau bouncing menuju ke tenggara? Gue gak ngerti lagi sih, The Xavier makan apa, mereka pakai dukun siapa, tiba-tiba mereka mendapatkan circle, dan circle. Compound mereka masuk terus ke dalam circle-nya. Dan BN, gimana cara mereka masuk lebih dalam lagi ketika Vampire sudah aware dengan keberadaan dari BN. Tapi dari Geek Fam, angle free banget dari Bacon Time, bakal langsung menembak dari bagian belakang, berhasil mendapatkan 1, ingin mendapatkan yang kedua. Dan Root masih bisa selamat dan ada backup fire yang diberikan oleh seorang Yuhai. Kondisinya sudah ketahuan, tapi belum ada trade knock yang bisa diberikan oleh Geek ke arah Back in Time. Masih berupaya untuk bisa memperbaiki keadaan dari Geek maupun Back in Time untuk saat ini. Kalau misalnya Mika OP nggak berhasil untuk di revive, mereka akan 2 versus 2. Tetapi Backen mereka harus terhalau perjalanannya oleh Vampire yang dimana mereka akan dipush juga oleh tim BN United. 1 man down Ravenclaw dari tim Vampire. 3 versus 2 situation antara BN dan juga Vampire kali ini digerebek pemain-pemain dari tim Vampire untuk saat ini, namun masih bisa bertahan. BN lain kali ini malahan harus tumbang 1 persatu. Trade knock terjadi antara mereka berdua, tetapi ada box juga di luar sana yang mengambil kesempatan dalam kesempitan tersebut dan BN harus tereliminasi. Betul, BN dipulangkan karena lobby, tapi Vampire juga cukup banyak karena hanya menyisakan the last man standing mereka. Tinggal Stone yang masih bisa kalian lihat kali ini. Apakah Stone bakal bertahan lebih lama lagi? Kali ini hanya tersisa seorang diri, tapi The Xavier mereka sudah mulai mendapatkan gempuran dari arah tim-tim lain yang berusaha mendekat ke arah compound mereka. Dan itu dia, tembakan dari seorang Frankie berhasil mendapatkan 1 pemain dari DBD. Diamankan begitu saja dan Box Gaming bergerak dengan hati-hati, namun Rebis sudah melihat keberadaan dari Box Gaming, bakal dihancurkan semua vehicle dari arah Box Gaming. Alright. Ini kayaknya saling makan-memakan ya. Box habis makan siapa, terus mereka akan dimakan siapa juga. Dan mereka nggak cuma dihimpit oleh DX, tetapi dari Geek pun juga kalau nggak salah gue lihat tadi berhasil untuk mendapatkan salah satu pemain dari tim Box. Tetapi DX lah yang akan mencoba nge-push duluan menuju ke arah tim Box Gaming. Apalagi mereka kali ini posisinya berhimpit-himpitan, berdekat-dekatan, terus-terusan dihujani granat. Tetapi ada balasan frag yang dilakukan oleh Box Gaming. Best the last man standing, tetapi dia nggak bisa melawan Genesis Dogmagis yang mengambil kesempatan tersebut. Gila, gue ngelihat banyak banget momen third party, momen pelakor yang ada di Sunhawk untuk game yang pertama ini. Dan The Xavier, 1 pemain mereka dikirimkan menuju ke Sniper Tower untuk mengantisipasi pergerakan yang ada di bagian bawah dari kuarinya. Area becek yang ada di bagian kuari ditempati oleh Bruri dalam kali ini. Tapi Nichil kembali lagi beraksi untuk mendapatkan pundi-pundi elimination. Tapi tiba-tiba booms diamankan oleh seorang Lamborghini. 1 tumbang dari arah GD, 2 player tersisa yang aktif kali ini, Dona. Wah, ini enak sekali ya, saya lihat-lihat posisinya barusan ngelihat ke 360 degree angle view itu possible banget dari atas sana dari seorang Lamborghini, apalagi dia masih berada di tengah-tengah zona atau circle, sementara rekan-rekan yang lainnya akan melakukan backup dari area-area tanah atau bawah tersebut. Dan bisa dilihat juga 1 pemain dari tim DX mereka akan fokus menuju ke arah Genesis Dogmagis mengunci angle GD sendiri, tetapi GD juga cukup pintar untuk bisa langsung muter menuju ke bawah-bawah tebing dari
Quarry ini. Tapi harus hati-hati banget karena di bagian kanannya Daebot masih belum aman. Ada 3 pemain dari Buriram siap menyambut kedatangan dari tim Genesis Dogma kali ini. Tapi dari arah Xavier, mereka masih menjaga komon mereka dengan sangat seksama. Dan tembakan datang dari seorang Infinity Logan langsung bertuju dan mengambil bagian belakang backline dari arah tim Buriram. Satu berhasil mereka amankan namun masih belum bisa dipulangkan karena lobby. Smoke langsung terpop up. 3 smoke langsung dibuka begitu saja oleh Buriram. Tapi granat dari seorang Daebot bakal langsung dilemparkan bertuju ke Buriram dan hanya memberikan sebuah splash damage. Sayang banget tidak sampai untuk mendapatkan 1 buah confirm elimination ataupun 1 buah knock ke arah Buriram. Wah, ini sebenarnya posisi dari Genesis Dogma sendiri bakalan menjadi PR untuk menit-menit selanjutnya sih. Betul. Karena Infinity berada di depan mereka persis, DX berada di atas sebelah kiri mereka gitu. Ini Jadi krusial sih. krusial banget. Kalau misalnya mereka nggak cepat untuk menghadapi Buriram atau tim yang lainnya juga untuk bisa menghancurkan Buriram, ini bakal menjadi malapetaka untuk mereka, and that's it. 1 pemain tumbang dari Buriram dalam keadaan knockdown, sementara Vampire harus tereliminasi di bagian luar. Tetapi dari Buriram sendiri yang posisinya juga nggak enak-enak banget, mereka kehimpit juga di bagian pinggiran-pinggiran sebelah tenggara dari circle. Mereka harus berjibaku juga dengan waktu, apalagi 1 pemain mereka juga dalam keadaan knockdown. Ini bisa dibilang kayak posisinya Gede itu agak enak. Buriram nggak bisa nembak ke arah Gede karena ketika mereka keluar itu bakal ditembakin sama pemain dari Xavier. Ada yang melindungi mereka, bahkan dari arah Buriram nggak bisa nembak juga ke arah Gede karena Infinity secara nggak langsung mereka juga membantu posisi dari Genesis Dogma. Dan 5 tim tersisa kali ini masih ada tim Genesis Dogma. Let's go Indo Pride, let's go Gede berjuang untuk disanok yang pertama kali ini. Bakal ada intipan manja, double pick dilakukan dan berhasil dapetin 1 bahkan 2 pemain dari Buriram tumbang begitu saja. Ada Blue Zone yang menghentikan langkah perjalanan dari tim Buriram. Tinggal 3 tim yang tersisa, Gede, Infinity dan The Xavier. Circle-nya Bro Pasta dan juga teman-teman sekalian, itu berarti dari The Xavier harus keluar, harus maju, dan nampaknya Genesis Dogma harus menghadapi mereka semuanya. Lamborghini dalam keadaan yang benar-benar sekarat, tetapi dari area belakang dan mendapatkan 1 orang yaitu Daebot dalam keadaan knockdown untuk saat ini. Bahkan 1 granat lagi dari Lamborghini menumbangkan seorang boom. Ya, tinggal Nichil yang tersisa, the last man standing sekali ini dan hilang dengan sangat cepat. Winner chicken dinner berhasil diamankan.